Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertulis yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 ini menjadi acuan dasar bagi peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia. Nyatanya, hukum tertulis ini belum sepenuhnya sempurna dan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di Indonesia. Sejak ditetapkannya pada tahun 1945, UUD ini telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Perubahan ini terjadi ketika masa Orde Baru berakhir, yaitu tepatnya pada tahun 1998. Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti menjabat, banyak sekali aksi demonstrasi yang terjadi di kota Jakarta maupun kota daerah kecil lainnya. Salah satu tuntunan aksi demonstrasi ini adalah untuk mengubah atau mengamandemen UUD 1945. Tuntunan untuk mengubah Undang-Undang Dasar ini dilatar belakangi oleh berbagai macam hal, seperti kekuasaan tinggi dimiliki oleh MPR. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas pada masa Orde Baru. Tujuan untuk mengamandemen UUD ini adalah untuk menyempurnakan aturan dasar yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, dengan adanya amandemen UUD 1945 ini menjadi langkah awal negara Indonesia menuju masa reformasi. Kali ini saya akan menjelaskan secara umum mengenai amandemen UUD 1945 yang terjadi dalam rentang waktu 3-4 tahun. Amandemen ini terjadi pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 14 sampai 21 Oktober. Pada amandemen ke-1 ini tercatat ada 9 pasal dan 16 ayat yang tertera. Namun, yang menjadi poin penting dalam amandemen ke-1 ini yaitu yang pertama, ada masa jabatan presiden dan wakil presiden. Hal ini tercantum pada pasal 7 yang berbunyi, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menjabat selama lebih dari 30 tahun. Hal tersebut tentunya tidak bisa dilakukan pada masa kini, karena sesuai dengan pasal 7 yang tadi, maksimal masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya diperbolehkan 2 periode atau 10 tahun saja. Yang kedua, pembentukan Undang-Undang Dasar. Pada masa Orde Baru, Presiden memiliki hak untuk membentuk Undang-Undang Dasar. Namun, lama-kelamaan terjadi penyimpangan, di mana penafsiran Undang-Undang Dasar ini tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan isi UUD itu sendiri, melainkan terjadi dimanipulasi untuk kepentingan penguasa pada masa itu. Nah, setelah diamandemen, maka disepakati bahwa kekuasaan Presiden untuk membentuk Undang-Undang Dasar tadi diberikan ke DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 ini akan dibahas dan disetujui bersama Presiden dan DPR. Hal ini tercantum pada pasal 20 yang berbunyi, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pasal-pasal lainnya seperti pada gambar berikut. Amandemen kedua terjadi 1 tahun kemudian dari amandemen ke-1, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Pada amandemen ini terdapat 5 bab dan 25 pasal yang diubah. Perubahan yang paling signifikan dari amandemen kedua ini adalah pengaturan hak asasi manusia. Hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan masyarakat untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia, karena banyak sekali terjadi kasus-kasus yang melibatkan kemanusiaan di dalamnya. Kalau kita kilas ke tahun sebelum-sebelumnya, telah terjadi kasus pertumpahan darah yang sangat banyak, yaitu seperti penembakan misterius, hilangnya salah satu aktivis HAM yaitu Munir, dan banyak kasus pertumpahan darah yang menyangkutkan nyawa manusia lainnya. Pada dasarnya, hak asasi manusia ini adalah seperangkat hak yang sangat mendasar dan melekat pada kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Semua manusia itu dilahirkan dengan hak dan martabat yang sama. Nah, negara harus bisa menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas berpendapat, dan hak-hak lainnya. Masyarakat yang tidak mau tragedi ini kembali terjadi segera memaksa pemerintah untuk mengubah Undang-Undang Dasar ini. Nah, akhirnya lahirlah pasal-pasal yang tentang hak asasi manusia di dalam Undang-Undang 1945. Pasal-pasal yang membahas HAM ini adalah pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 31, dan pasal 34. Amandemen ketiga. Perubahan ini terjadi pada tahun 2001. Dalam sidang ini, MPR telah mengubah 23 pasal dan 3 bab. Nah, perubahan-perubahan yang menjadi materi penting amandemen ini adalah yang pertama,
Pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan ini tercatat pada pasal 6A yang berbunyi, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Nah, pada masa sebelumnya itu, presiden dipilih oleh anggota MPR, sehingga setelah amandemen ini, pemilihan presiden pun berubah. Bukan hanya itu, tetapi ada juga penambahan lainnya, seperti presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lainnya atas kehendaknya sendiri. Dan presiden dan wakil presiden tidak pernah mengkhianati negara yang tertera pada pasal 6 ayat 1. Pembentukan lembaga-lembaga baru. Lembaga-lembaga yang baru lahir ini seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. Pada mulanya memang tidak ada yang mengenal Mahkamah Konstitusi. Bahkan keberadaannya di dunia itu dapat dikatakan masih relatif baru. Oleh karena itu, ketika Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi ini belum muncul. Perdebatan yang muncul ketika merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah perlu tidaknya Undang-Undang Dasar 1945 mengakomodir gagasan hak uji material ke dalam kekuasaan kehakiman, hingga terbentuklah Mahkamah Konstitusi ini pada tanggal 13 Agustus tahun 2003. Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewenangan terkait keputusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mereka memiliki kewenangan lain seperti memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan untuk Dewan Perwakilan Daerah ini lahir dilatar belakangi oleh keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi dari berbagai daerah dan sekaligus memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah itu sendiri. Nah, DPD ini dipilih secara langsung oleh rakyat dan anggota DPD ini tidak boleh terafiliasi oleh partai politik. DPD ini sendiri memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. DPD ini memastikan bahwa kebijakan nasional tidak melanggar hak otonomi daerah dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan di tingkat daerah. Amandemen keempat. Amandemen ini berlangsung pada tahun 2002. Amandemen ini meliputi 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Perubahan yang paling signifikan dari amandemen ini adalah pengelolaan kekayaan alam di Indonesia yang terdapat pada pasal 33. Dalam pasal 33 ayat 1 disebutkan, jika perekonomian Indonesia itu disusun mulai dari tingkat nasional hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Seluruh susunan perekonomian ini didasarkan pada asas kekeluargaan. Dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 disebutkan, jika negara menguasai berbagai cabang produksi seperti yang memiliki kepentingan luas, bumi dan air, serta kekayaan alam yang ada. Hal ini dimaksudkan supaya seluruh komponen tersebut dapat diolah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk memakmurkan rakyatnya. Penguasaan oleh negara ini juga memiliki artian bahwa perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja, melainkan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas serta untuk memakmurkan rakyatnya. Sehingga dari amandemen keempat ini dapat disimpulkan jika sistem perekonomian nasional dijalankan lewat asas kekeluargaan, pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasarnya, yang turut diikuti pula dengan prinsip yang sesuai dengan pasal 33 ayat 4, yaitu kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, itu semua penjelasan secara umum mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya amandemen sebanyak 4 kali ini, bisa dikatakan telah ada perubahan-perubahan dalam segi tafsirannya. Jika ada masyarakat ataupun pemerintah yang kurang setuju dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar ini, bisa saja diubah kembali dan menjadi amandemen yang kelima. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.